Ke-171, delusional. Tok, tok. Baby dia menunggu. Sabar, sabar, ia berucap dalam hati, agar menjadi pribadi yang sabar. Demi masa depan yang baik dan benar. Biasanya cewek itu akur dosen cowok. Ya gak sih? Biasanya yang nyisruh dan ketus itu dosen cewek. Lah kok ini begini modelannya? Ia akan bersabar kali ini. Ia takkan pulang sebelum proposalnya ini di account. Atau ya setidaknya kalau ada yang harus direvisi, dia ngasih tahu yang mana dan harusnya bagaimana. Gak dibuka. Lalu ia kembali mengetuk. Pantang pulang sebelum nembus masuk. Tok, tok. Diam, menunggu. Takkan gentar ia berdiri di sini sampai pintu kebuka. Tok, tok. Ini udah mau setengah jam. Gak dibuka-buka. Deh. Masa ia udah pulang sih? Tok, tok. Baby diam dan memandang datar ke arah pintu. Dia udah lapar. Haus, capek pula. Berdiri dari tadi. Pegelkan. Tok, tok. Ya ampun gini amat mau dapat nilai di matkul ini. Mau apa kamu di sini lagi? Suara ketus dari belakang. Baby berbalik dan mengembuskan napas panjang. Ternyata orangnya di luar. Ampe sengkle juga ini kaki. Aduh. Ya ampun pak. Saya kira ada di dalam. Saya udah mau sejam di sini ngetuk pintu nungguin dengan sabar. Keluh baby agar ngibul. Hiperbola dia. Padahal cuma setengah jaman. Ya kan biar terlihat dan terdengar naas kali gitu. Mau apa kamu? Itu saja yang dia tanya lagi. Kayak dia lagi gak mood banget ngeladenin baby. Saya mau minta maaf pak. Dengan tulus, saya hilaf. Saya minta maaf karena berbicara tak pantas kepada bapak. Baik langsung atau tidak langsung. Lalu saya minta tolong kepada bapak. Dengan sangat. Minta tolong. Kalau memang proposal saya salah. Di bagian mana? Dan apa yang harus saya perbaiki? Karena saya juga sudah kehabisan waktu pak. Kalau tidak saya akan ketinggalan nantinya. So is it ya? Tanyanya ketus. Matanya memandang baby sedikit turun. Jetty kesannya kayak merendahkan. Ya secara dia tinggi dan baby pendek. Ya harus care pak. Kan bapak dosen, saya mahasiswa bapak. Saya belajar, ngerjain tugas. Dan bapak yang ngasih nilai. Saya ini ibaratnya seorang murid yang butuh bimbingan. Seorang dosen seperti Anda. Tapi saya gak mau. Bagaimana? Ya Allah. Kepelicuk ngomongnya. Salah ngomong aku. Haf. Napas dulu. Pak. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Kita bicara dengan baik dan tenang di dalam. Kan kita sama-sama orang terpelajar. Kita harus bicara dengan otak dingin. Bagaimana pak? Kita diskusi dulu? Pinta baby dengan senyum lebar. Saya gak mau. Enak bener yang ngomong. Pak. Saya mohon. Mohon apa? Bicara dulu. Saya bingung kalau begini. Saya udah gak boleh pulang kalau ini belum beres. Terus saya harus peduli. Aduh. Kah? Baby mengatupkan kedua tangannya dan berucap lagi. Saya minta maaf. Dengan semua kerendahan hati saya. Saya minta maaf. Saya ini bukan mahasiswa yang cerdas, Pak. Saya butuh bimbingan Anda untuk kuliah. Saya urusan otak gak encer kayak Bapak. Jetty mohon bantuan dan bimbingannya. Pinta baby dengan tulus dan penuh unsur kemelasan. Melas banget pokoknya dia. Masuk. Ucap si dosen itu tiba-tiba. Ia membuka pintu itu dengan kunci yang dia jadikan gantungan di casing HP-nya. Payah bener gak sih ini orang? Tapi gak boleh ngatain. Disuruh masuk aja udah syukur. Jetty baby membuat resolusi baru dia akan jadi anak baik dan benar kepada pria ini. Hanya sampai UAS berakhir. Dan berdoa dengan lebih giat agar gak ketemu dia lagi. Embok semoga dia. Si dosen ini langsung dipindah lagi ke Korea gitu. Amin yang banter. Duduk. Ucapnya ketus lagi. Baby duduk dan melipat tangannya di atas meja. Benar-benar, duduk rapih. Sikap manis. Ia duduk, meletakkan ponselnya di meja. Dan menunggu baby mau bicara apa. Oh ya, lupa hehehe. Ia mengeluarkan proposalnya.
Yang mana Pak yang salah? Apa yang harus saya perbaiki? Bagian mana? Ia membuka halaman demi halaman yang semuanya. Ingat. Semuanya. Dicoret apa ini makhluk? Ya Allah, semoga aku diberi sabar. Si dosen ini mengambil kertas baby. Dia menunjukkan dengan coretan merah ballpointnya, mana yang salah. Dia bulatkan. Ini. Kaku sekali. Apa kamu gak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Membuatkan perspektif. Bahasa apa itu? Dah. Ini dikoreksi bahasa Indonesia, bukan orang Indonesia. Payah benar. Malah ini yang ngerjain 2 orang pula. Oh. Ya Pak. Akan saya perbaiki. Nanti saya ngecek KBBI dulu di internet. 2. Kamu ini terlalu jauh ketinggalan. Tapi kamu bermimpi besar. Kamu gak akan bisa ngejar kalau kamu buat proyek sebesar ini. Ini terlalu luas skalanya. Saya mewajibkan detail kepada semua mahasiswa saya. Saya gak mau asal-asalan. Jadi pilih skop yang lebih kecil. Ucapnya lagi. Baby mendongak. Tapi Pak, saya sanggup. Saya mau ngerjain itu semua. Semua itu. Yang saya sebut di sana. Sedetilnya udah ada di kepala saya. Painting is my forte, Pak. Katanya sih gitu ucapannya. Saya enjoy sekali melukis. Jadi ini semua sebenarnya sudah terbayang di kepala saya. Jujur aja saya nggak sabar mau mulai. Tapi masih kesangkut ini. Baik. Kalau kamu berkeras. Hanya tinggal perbaiki ini. Begini saja. Biar kamu nggak tambah terlambat. Kamu kerjakan dan edit ini. Hanya beberapa kata ini, dan besok kamu print lalu serahkan ke saya. Bisa. Bisa Pak. Makasih banyak. Ucap baby nyengnya. Kini kayak dari tadi. Kan rebes. Enak. Gak perlu dia mengumpat banyak di dalam hati. Karena itu akan membuat hatinya tambah jelek aja. Iya. Gaya. Tapi, saya juga mau kamu bikin semua sketsnya besok. Harus selesai besok. Sekalian proposal ini serahkan ke saya. Sanggup apa enggak? Kalau kamu gak sanggup, rombak. Adeh. Sanggup Pak. Siap gerak. Ucap baby nyengir lagi. Kamu. Kenapa minggu lalu gak masuk sebanyak ini? Walau kamu sudah di SCC sama dekan kamu. Tapi notas ini. Dikarenakan kamu banyak tidak masuknya. Suami saya ditusuk orang Pak. Diam. Kok dia diam? Baby mendongak. Beneran. Ada surat dari rumah sakitnya. Seriusan. Saya juga yang nangkep pelakunya Pak. Saya ini cewek pemberani dan jeger. Jagoan. Udah saya masukin ke penjara dia, dan saya udah beri keterangan semua ke polisi. Makanya saya gak masuk lama. Seminggu lebih. Karena ada alasan yang jelas dan urgent. Si dosen masih diam, Bay. Dikira bung apa ya? Kamu. Ngurus diri sendiri aja gak becus. Dan kini bilang sudah punya suami. Kamu ada kelainan berimajinasi ya? Delusional. Lah. Beneran Pak. Ini ada di KTP saya. Statusnya menikah. Saya nikah muda banget. Suami saya takut kalau nunggu lagi. Keburu saya disamber orang. Kan saya limited edition. Hehe. Ya. Ya terserah. Lah Pak. Kok saya jadi merasa ditantang ini? Saya beneran udah nikah Pak. Suami saya itu ustadz di pondok yang gede itu pinggir jalan. Orangnya tinggi. Gede. Ganteng. Bapak mah kagak ada kuku-kukunya acan. Gak ada Pak. Gak terbandingkan ketampanannya. Dia itu orangnya cool. Agak ngeselin dulu. Tapi sekarang sih jadi penyayang istri. Dia gak suka senyum tebar pesona ke cewek manapun. Jadi dengan ketampanan itu dia gak pernah ditaksir cewek-cewek. Ya satu doang sih. Dua deng sekarang. Dan itu pun mainannya santet. Tapi sekarang alhamdulillah udah sigel lagi suami saya Pak. Kemarin itu. Saya mau beli cat akrilik. Sebelum tugas ini dimulai. Masih kelasnya Pak Sugiono tuh. Saya udah mau beli. Nunggu dia ngajar. Lah dia pulang ngajar di depan rumah kami itu ditusuk. Kabur pelakunya. Sempat ditutup pondok karena itu. Tapi saya nggak ngurus.
Saya urus suami saya ke rumah sakit dulu. Untungnya gak ada yang terkena organ dalamnya. Ya, ya, ya. Dan seisi rumah sakit membantu kamu menangkap pelakunya. Gitu kan? Lah kok tahu? Bapak pinteri. Apa bapak bisa baca pikiran ya? Kok bisa tebak? Balas baby heran. Ya, kamu dan imajinasi kamu. Tepatnya. Delusional. Sudah. Pergi sana. Besok selesaikan semuanya dan bawa lagi ke sini. Sekali kamu ingkar besok, kamu gak bisa masuk kelas saya lagi. Baby berdiri. Memberi hormat. Siap, Pak? Ia melempar senyum. Berhasil juga misi dia hari ini, gak perlu nyari tanaman yang ada mimiannya. Udah lulus duluan. Gak usah senyum. Khususnya ke saya. Senyumnya pudar. Kenapa gitu? Jelek apa ya senyum saya? Gumam baby. Sebaliknya. Biar saya gak tambah gila dan merasa senyuman itu bagus. Pergi. Merinding.